Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di pembahasan bakat thinking talent bagian bakat terakhir yaitu bakat konteks. Nah, apa itu bakat konteks? Orang yang memiliki bakat konteks adalah mereka yang pribadi yang senang tertarik memikirkan masa lalu, kemudian memahami masa kini dan mempelajari sejarahnya, mengeksplorasi hal-hal yang terjadi di masa lalu. Sehingga dalam banyak profesi gitu ya, itu kita sering melihat orang-orang yang memiliki bakat konteks itu yang paling menonjol adalah sejarawan ya, karena orang yang bakat konteksnya kuat itu dia memang selalu punya dorongan untuk memahami sesuatu di masa lalu. Jadi kalau dia melihat sesuatu pada hari ini, dia punya dorongan untuk mencari tahu ini dulunya gimana ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu yang paling terlihat di anak-anak ya, jadi anak-anak itu kalau bakat konteksnya kuat itu biasanya senang bertanya tentang masa lalu. Dulu ibu seperti apa waktu kecil, atau misalnya cerita-cerita nenek seperti apa dulu gitu. Jadi arahnya itu selalu dulu gitu, dulu gimana sih, tertarik dengan cerita-cerita hal-hal yang sudah terjadi, sudah berlalu, bahkan mungkin waktunya sudah lama gitu ya. Bisa kita sebut juga dengan sejarah, misalnya sejarah keluarga, dan itu bagi anak-anak itu menarik. Anak yang punya bakat konteks gitu tadi. Nah, core strength dari orang yang memiliki bakat konteks ini adalah menelusuri latar belakang. Jadi kalau misalnya konteksnya perusahaan ya, dia senang mempelajari sejarah perusahaan itu dulunya gimana sih gitu waktu pertama kali dirintis misalnya. Kalau itu hubungannya dengan lembaga, dia punya daya tarik untuk punya ketertarikan untuk mempelajari dulu seperti apa. Sehingga orang-orang yang punya bakat konteks ini, dia mengetahui perkembangannya dari awal mungkin sampai akhir. Gitu. Nah, hal-hal yang perlu diantisipasi ya, sebagaimana di bakat yang lain juga. Kalau orang yang punya bakat konteks yang kuat itu seringkali dia fokusnya ke masa lalu, sehingga hal-hal yang terjadi saat ini itu mungkin sulit untuk melepaskan gitu ya. Sulit, bisa jadi juga agak kesulitan untuk menerima perubahan karena dia memang fokusnya dulu. Nah, itu hal yang perlu disadari dan diantisipasi agar tidak menjadi sesuatu yang mengganggu dalam keseharian, dalam aktivitas yang produktif. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kalau misalnya orang-orang yang memiliki, teman-teman mungkin di sini ada yang punya bakat konteks yang kuat gitu ya, yang cukup dominan, katakanlah di 1 sampai 7. Nah, cari informasi atau data, cerita yang penting untuk diketahui terlebih dahulu. Kalau memang Anda tertarik pada bidang sejarah, fokuskan di sejarah di bidang apa, karena sejarah itu kan sangat luas, bisa ditelusuri. Misalnya sejarah keindonesiaan itu menjadi sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman memang fokus di situ. Atau sejarah Islam itu juga luas, bisa dipetakan sejarah Islamnya di abad keberapa misalnya, atau misalnya mungkin bisa siroh ya. Siroh itu juga menarik bagi orang-orang yang memiliki bakat konteks yang kuat. Itu siroh itu menjadi sesuatu yang menantang untuk dipelajari, dan memang itu bagi kita sebagai orang yang sunni itu penting untuk kita ketahui. Tapi di tangan bakat konteks tidak hanya itu nilainya, tapi memang dorongannya ada. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang memiliki bakat konteks ini kolaborasi bakatnya itu ada di bakat misalnya analitikalnya kuat, kemudian tadi juga punya bakat input, dia akan berpotensi untuk menjadi explorer. Explorer itu ya senang
senang menemukan sesuatu gitu. Jadi bagi dia itu sebuah petualangan keilmuan kalau memang dia fokus di bidang keilmuan. Kemudian bisa juga dengan caretaker ya, dengan didukung oleh bakat empati, kemudian individualization, ada juga restoratif. Dia bisa menggali masa lalu seseorang dan menjadi sumber permasalahan psikologis untuk kemudian menemukan solusinya. Itu bisa jadi konsultan dan sebagainya. Itu bisa juga membantu bakat konteks ini. Nah, bagaimana jika lemah? Kalau misalnya lemah, ya cara mensiasatinya ya dengan mencari partner. Kalau Anda seorang pebisnis, ya tentu latar belakang ya usaha-usaha yang sebelumnya pernah ada itu bagaimana, itu juga menjadi penting, sehingga perlu bagi Anda untuk mencari partner yang tepat, terutama yang punya bakat konteks yang dominan. Kemudian bisa juga dengan menggali bakat-bakat yang lain ya, agar ini juga tidak mengganggu. Kalau misalnya tidak mengganggu sebetulnya tidak apa-apa, tapi kalau misalnya ini sampai bakat lemah ini kemudian mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita, ya sebaiknya kita cari solusinya dengan mencari berkolaborasi dengan orang yang punya bakat kuat di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar, Pak.